Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bolehkah saya menyapa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita tetap dalam sukacita di dalam Tuhan. Amin. Dan hari ini kita merayakan Paskah. Hari ketiga di mana Tuhan Yesus bangkit. Amin. Bangkitnya Tuhan menandakan kemenangan Tuhan atas maut. Dan setiap kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi di luar sana, kita mau menaruh iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, bolehkah saya undang kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari yang indah ini kami bersama-sama boleh memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Karya penebusan-Mu di kayu salib untuk menebus hidup kami Tuhan. Tiada kasih seperti kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur. Hari ini kami merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biar pagi hari ini Kau disenangkan melalui doa pujian penyembahan kami. Yang terbaik kami naikkan buat Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Begitu besar kasih Bapa buat setiap kita. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal buat menebus dosa setiap kita. Biar pagi hari ini kita merenungkan kebaikan Tuhan. Bahwa begitu besar kasih Tuhan buat setiap kita. Begitu luas dan lebarnya kasih Tuhan. Betapa dalam, panjang dan kasih setiap Tuhan buat setiap kita. Tiada kasih yang sempurna selain kasih-Mu Bapa.
Tiada pernah berubah kasih-Mu Bapa. Tiada pernah berubah Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan. Haleluya. Dalam hidup kami Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar. Terima kasih Bapa. Engkau yang menyelamatkan hidup setiap kami Tuhan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari terus menyembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Dia. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Engkau segala-galanya. Mari sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Raja. Sembah Raja mulia. Bagilah Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat dan kuasa untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, ya la 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 la.
mau katakan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bagimulah segala kemuliaan, hormat dan kuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap kita yang bersuka cita, bolehkah tepuk tangan bersama-sama buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun keadaan di luar sana, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan kita, amin. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala perkara. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewat di gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan saatnya kita akan sama-sama ingin mendengarkan isi hatinya Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami berdoa. Biar hadirat-Mu terus memenuhi setiap kami Tuhan. Karena kami rindu lebih dalam lagi kami menyembah Engkau. Kami mengenal Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan Bapa. Biar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami. Berikan kami kepekaan lebih lagi untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami pagi ini Tuhan. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan, kemurahan dan kasih anugerah-Mu ya Tuhan, yang telah Kau nyatakan kepada kami secara luar biasa. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Apapun keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan, Engkau selalu jaga dan lindungi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau pada pagi ini kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam ibadah Paskah online ini ya Tuhan Yesus. Kami masih bersyukur walaupun kami tidak bisa beribadah seperti biasanya di gedung gereja ini Tuhan. Tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu, Engkau masih mengizinkan kami untuk kami beribadah online ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun jemaat-Mu yang setia, dimanapun saudara-saudara kami yang ada pada saat ini yang tergabung dalam ibadah online Paskah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Kiranya juga Tuhan memberikan roh hikmat pewahyuan kepada setiap kami yang tergabung dalam ibadah online ini ya Tuhan. Supaya hikmat marifat surgawi turun atas kami pribadi lepas pribadi. Supaya setiap firman yang kami dengar ya Tuhan Yesus, itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi pelita bagi setiap kaki kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami berjalan di dalam terang kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih, syukur bagi-Mu ya Tuhan, setelah apa yang telah perbuat di atas kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat, boleh memperingati ya Tuhan Yesus, hari kebangkitan-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah mati dan bangkit. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa kepada kami. Tuhan terima kasih, saat kami merenungkan firman-Mu dalam ibadah Paskah kami, kiranya Tuhan urapi yang mulut lidah hati pikiran hamba-Mu, supaya semuanya keluar berasal daripada Engkau. Karena itulah yang menjadi kehausan bagi kami, itulah menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kami. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat AKR yang setia, dan Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada yang saat ini tergabung dalam ibadah online GBI Wisma KR. Syukur bagi Tuhan Yesus apa yang telah buat di hidup kami. Sebelumnya menyampaikan salam dari gembala kita di GBI Wisma KR itu Pak Bunyato Totong yang saat ini belum bisa hadir untuk menjumpai Bapak Ibu terkasih, tapi hambanya menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat AKR yang setia dan Bapak Ibu dimanapun berada. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, tidak bisa berdiri sendiri. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus paket dengan kematiannya. Kalau kematiannya dan kebangkitannya itu satu paket, Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan. Kita orang-orang yang bersyukur kita boleh menyaksikan, kita boleh mendapat teladan dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan itu adalah satu kemenangan Tuhan Yesus atas segala maut yang telah dihadapinya dan telah dilewatinya. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, berbahagialah kita orang yang dikasihinya. Oleh kebangkitannya firman Tuhan berkata, oleh karena dia bangkit, maka kita pun akan bangkit. Satu kali nanti, waktu kita dipanggil Tuhan, waktu kita meninggalkan dunia fana ini, maka setelah kita mati jasmani kita, dan kita juga dibangkitkan bersama-sama dia karena dia telah bangkit. Itulah pengharapan kita. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu harapan yang luar biasa bagi setiap kita. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat waktu Yesus bangkit, apa yang dilakukan Yesus Kristus? Waktu Yesus bangkit, dia melakukan untuk menyatakan, membuktikan kepada dunia bahwa dia bangkit. Dia menemui banyak orang, terutama dia menemui murid-muridnya, yang dimana di saat Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, semua murid-muridnya mulai meninggalkan dia. Seolah-olah murid-murid lupa apa yang telah Yesus katakan di dalam perjalanannya bersama-sama muridnya. Dia berkata bahwa suatu kali dia akan pergi ke Yerusalem. Di situ dia akan menanggung banyak penderitaan, dan dia akan disalibkan, dan dia akan mati, dan kepada hari ketiga bangkit. Rupanya murid-muridnya tidak begitu meyakini, sehingga waktu Yesus bangkit, maka Yesus berusaha menemui murid-muridnya Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus tidak bisa dipungkiri. Mari kita melihat apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayatnya ketiga dan ke-6. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu
yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dalam kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dia menyatakan, memperlihatkan kebangkitannya kepada banyak orang, terutama kepada Kefas dan ke-12 muridnya, Bapak Ibu. Sungguh kebangkitan ini satu kabar baik bagi kita, pengharapan bagi kita. Karena kalau dia tidak bangkit, sia-sialah selama ini kita percaya kepada Yesus. Sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia pemberitaan Injil yang selama kita sampaikan kalau Yesus tidak bangkit. Oleh karena itu dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 ayat ke-19 ini disampaikan kesia-siaan kalau Yesus tidak bangkit. Mari Bapak Ibu saya mau bacakan kepada Bapak Ibu di Korintus 15 ayat 14 sampai 19. Saya bacakan dari ayat 17 saja. Dikatakan demikian, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu terkasih, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan Injil. Kalau Yesus tidak bangkit, setiap kita orang percaya akan binasa. Setiap kita orang percaya, kita akan hidup di dalam dosa. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, kalau Yesus tidak bangkit, tapi kenyataannya yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 6 tadi, Yesus telah bangkit dan dijelaskan lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu, ayat 20 ini menegaskan bahwa yang benar, sesungguhnya yang benar itu adalah Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau Yesus bangkit, makanya pemberitaan Injil tidak akan sia-sia. Karena Yesus bangkit, maka kita dilepaskan dari dosa yang membelenggu setiap kita hari ini. Bagi orang percaya tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena Yesus bangkit, bagi orang percaya tidak binasa lagi karena dosa. Karena Tuhan Yesus dengan kebangkitannya membawa kita di hidup kebenaran. Dari hidup kita yang penuh dengan dosa, Tuhan bawa ke hidup yang benar di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, karena Yesus bangkit, maka kitalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena Yesus bangkit, kita orang yang paling beruntung di dunia ini. Maka katakan, karena Yesus bangkit, maka kita beruntung. Karena Yesus bangkit, kita orang paling berbahagia di dunia ini. Yang termasuk pada pagi dan siang ini, Bapak Ibu dimanapun berada yang tergabung dalam ibadah hari ini, Bapak Ibu adalah orang yang paling bahagia. Bapak Ibu saudara kasih, orang-orang yang paling beruntung karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu, kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita harus hidup seperti Yesus hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya Bapak Ibu, dalam kebangkitan yang sebagai kita orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita wajib hidup di dalam Dia supaya kita juga memperoleh kebangkitan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Supaya saat nanti waktu tubuh jasmani kita binasa dan kita mati, maka ada kebangkitan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang hidup di dalamnya, ada kemerdekaan yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu terkasih ya dalam Yesus Kristus, sungguh sekali lagi kita orang yang berbahagia. Oleh karena itu, kebangkitan Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana kita harus hidup seperti Yesus hidup. Nah, untuk hidup seperti Yesus hidup, Bapak Ibu, Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia mau kita hidup seperti dia hidup. Waktu Yesus menjelang akhir dari pelayanannya, dia menyampaikan satu pesan amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Pergi jadikan semua bangsa murid dan ajar mereka. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya Yesus Tuhan kita, rindu kita semua menjadi muridnya Yesus. Dan mau diajar. Dan setiap kita disuruh mengajar apa yang telah kita terima daripada Tuhan Yesus. Ajarkan mereka. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mau kita semua menjadi murid Yesus untuk belajar daripada sang guru kita, yaitu guru agung kita Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit, apa yang dilakukan Yesus pertama kali? Yaitu mengunjungi murid-muridnya. Dia datang menemui Thomas. Dia datang menemui murid-murid yang lain. Dia datang menemui Kefas. Untuk menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Kita perlu mengenal Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Bahwa ialah Tuhan sesungguh-sungguhnya Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, memang banyak orang menyatakan mengenal Tuhan Yesus. Titus 1 ayat 16. Dikatakan mereka mengaku mengenali Allah. Tetapi hidup mereka menyangkal Tuhan. Mereka keji. Mereka durhaka. Dan tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Kalau kita mengenal Yesus yang sesungguh-sungguhnya. Dan kita mau belajar dengan kasih Tuhan Yesus yang sungguh-sungguhnya. Maka saya percaya. Kita akan berbeda dari hidup kita sekarang ini. Kalau kita menjadi murid yang sungguh-sungguh mau belajar. Maka semua itu akan mengubah hidup kita hari ini. Kalau Bapak Ibu mau diubahkan, tidak ada cara lain. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Jadilah murid yang setia, yang taat sampai mati. Yang telah teladani Tuhan Yesus Kristus, dia taat sampai mati. Bapak Ibu kekasih Kristus, apa sih yang menjadi kebahagiaan Tuhan Yesus sebagai murid? Dan apa syaratnya kita harus menjadi sebagai murid? Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa jadi murid kalau kita nggak mengenal guru kita. Ironis Bapak Ibu, kalau kita melihat ada satu cerita bagaimana Yesus waktu sampai di Kaisarea Filipi, waktu itu dari Gunung Hermon bersama-sama muridnya. Di sampai Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16. Yesus itu bertanya kepada muridnya. Setelah disampaikan Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Perhatikan Bapak Ibu, waktu Yesus bertanya siapakah anak manusia itu, yaitu dianya sendiri, mereka berkata, apa kata orang? Yesus berkelihat, apa kata orang? Banyak orang berkata dia adalah salah seorang nabi atau siapapun. Mungkin hari-hari ini kita dengar ada orang berkata bahwa Yesus bukan nabi, bukan hanya seorang anak tukang kayu. Tetapi Bapak Ibu, saat itu Tuhan bertanya kembali kepada mereka, tetapi siapakah katamu? Siapakah aku ini? Tuhan berkata, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita lihat dialog yang ada di tempat ini, di saat itu, Tuhan itu tidak peduli apa kata orang. Orang mau bilang Yesus itu siapa itu tidak begitu penting bagi Yesus. Yesus lebih penting, apa kata murid, siapa dia yang sesungguhnya.
Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, hari ini kalau pertanyaan itu kembali ada pada kita pada pagi ini, Bapak Ibu, saudara terkasih saudara terkasih yang ada dimanapun, yang saat ini tergabung di dalam ibadah pada pagi ini. Kalau pertanyaan itu juga terjadi pada Bapak Ibu saudara terkasih, apa jawaban kita? Siapakah Yesus? Dari banyak murid Bapak Ibu, hanya Simon Petrus menjawab, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Mendengar jawaban itu, Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi melainkan Bapakku di surga. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus, bahwa pengetahuan akan Yesus yang sesungguhnya itu bisa kita peroleh oleh karena kata Bapa kita di surga, bukan kata orang. Sekali lagi Bapak Ibu, nggak salah kita belajar. Anda sekolah teologi S1, S2, S3, nggak salah. Itu baik. Tetapi untuk mengetahui Bapa, mengetahui Yesus itu sesungguhnya tidak ada cara lain. Minta roh hikmat dan wahyu kepada Bapa kita Yesus Kristus, supaya kita dapat mengenal Dia dengan cara yang benar. Kita bisa mengenal yang sebenarnya siapa Dia. Itulah yang ditulis di dalam Efesus 1 ayat 17. Roh hikmat dan wahyu itu untuk kita mengetahui Yesus itu siapa. Nah, untuk mendapat roh wahyu ini Bapak Ibu, tentu kita harus datang kepada Bapa. Ada hubungan intim dengan Bapa, ada pujian penyembahan kita kepada Bapa. Baca firman Tuhan, mengerti dengan hikmatnya Tuhan, itu kita mengenal Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah syaratnya kalau kita mau jadi murid Yesus, kita harus tahu siapa guru kita. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu, untuk menjadi murid Yesus, dikatakan di dalam Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus pikul salib, menyangkal diri. Harus menyangkal diri dan pikul salib, baru ikut Yesus. Artinya kalau kau menjadi murid Yesus, harus menyangkal diri dan pikul salib dulu. Pikul salib, sangkal diri, baru ikut Yesus, baru kau menjadi murid Yesus. Apa yang kita sangkal? Segala keinginan daging, keinginan mata kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yuk sangkal itu semua. Karena semua itu sangat menggoda, semua itu sangat menarik. Dan itu sangat banyak orang ingin lakukan. Tetapi sebagai murid Yesus, kita harus berani menyangkal diri kita. Seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 19, Galatia 5 ayat 19 itu dikatakan. Ada percabulan, segala macam, iri hati, iri dengki, ketamakan, semuanya itu harus kita tolak, harus kita sangkal di dalam kehidupan kita. Penyangkalan diri, kadang-kadang memang ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mampu menyangkal diri. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita intim dengan pertolongannya Tuhan, kita disanggupkan dan kita mampu untuk menyangkal. Setelah Yesus bangkit, dosa tidak lagi mencengkram dari hidup kita. Dosa itu adalah pilihan. Setelah Yesus bangkit dan menebus setiap dosa kita, dosa tidak lagi mempunyai kekuatan atas kita. Tetapi kalau kita dosa, itu pun karena pilihan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, jangan berkata aku tidak sanggup. Kita pasti sanggup. Kita mulai menyangkal diri. Dan kita pikul salib kita. Kita harus pikul salib kita kemana? Salib bicara adalah untuk menyalibkan setiap dosa-dosa kita. Setiap kita jatuh dosa, cepat segera salibkan. Jangan tunggu lama. Karena Bapak Ibu, hidup kita bukan lagi dalam dosa. Waktu Yesus telah mati di kayu salib dan dia bangkit, itu dia memindahkan kita dari kehidupan dosa ke dalam kehidupan kebenaran daripada Allah sendiri. Dibawa kita ke hidup di dalam kerajaan Allah yang hidup dalam kebenaran. Dan kita tidak bisa hidup di dalam dosa lagi. Bapak Ibu, saya sering ilustrasikan di dalam beberapa khotbah saya katakan begini. Kalau kita berjalan di pematang sawah, kalau kita jatuh di lumpur, rasanya kita bangun, amin. Kalau orang yang sehat, orang yang wajar, pasti kalau kita jatuh di lumpur kita bangun. Setelah bangun kita pasti bersih-bersih. Namun Bapak Ibu,
Kalau seandainya ikan lele yang jatuh di lumpur, menurut Bapak Ibu, bangun atau tidak dia? Saya yakin kalau ikan lele jatuh ke lumpur dia nggak bakalan bangun. Kenapa? Karena itulah habitat hidup dia. Demikian kalau kita Bapak Ibu, kalau kita bangun karena habitat hidup kita bukan di lumpur. Demikian juga kalau kita jatuh dosa, kita harus bangkit dan salibkan dosa dan kita bangun dan seperti kita hidup bukan di lumpur dosa lagi. Karena Tuhan telah memindahkan kita ke hidup dan kebenaran melalui firman Tuhan. Kita tidak hidup di lumpur dosa lagi. Nah, jangan heran kalau kita melihat orang-orang di luar sana. Mereka semakin berdosa, mereka bangga. Mereka bangga kalau berbuat dosa. Karena itu mungkin masih habitat hidup kita, habitat hidupnya. Tetapi marilah juga kita berdoa supaya mereka juga ambil bagian di dalam kebebasan dosa itu, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu kita harus jalankan. Yang kedua, tadi dikatakan, mari kita hidup menyangkal diri dan pikul salib. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, di dalam hidup sebagai murid Yesus, tidak bisa lain, kita harus menggugu dan meniru Yesus, guru agung kita itu. Mari kita lihat Bapak Ibu, di dalam Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan berkata begini, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh segala pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebagai murid, saya katakan, firman katakan, kita harus meneladani guru kita, yaitu Yesus. Apa yang telah guru kita lakukan, itu kita harus lakukan. Walaupun tidak sesempurna yang Tuhan lakukan, tapi setidaknya kita punya tujuan untuk melakukan yang terbaik apa yang Tuhan lakukan. Nah, kalau menaruh pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya percaya sepanjang kita mengerti sebagai murid Yesus, kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah pikiran jahat. Tidak pernah ada rancangan jahat atas pikiran Tuhan Yesus Kristus. Pikiran Tuhan Yesus tidak pernah ada iri dengki. Pikiran Yesus tidak pernah ada hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan orang, hal-hal yang mementingkan dirinya sendiri, melakukan segala hal demi kepentingan sendiri. Saya rasa itu tidak ada di pikiran Kristus. Kalau itu tidak ada di pikiran Kristus, maka itu juga harus tidak ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Saya renungkan membaca beberapa firman Tuhan. Saya berdoa kira-kira apa dengan pikiran Kristus. Tapi kalau saya melihat dalam Filipi ini ya Bapak Ibu, saya mengambil kesimpulan yang ada di pikiran Kristus itu adalah melakukan kehendak Bapa, artinya taat. Yesus taat sampai mati. Dia hanya ada di pikirannya bagaimana melakukan kehendak Bapa, artinya taat sampai mati. Sekalipun keadaan itu sangat berat dihadapinya. Seperti itu waktu Yesus di Taman Getsemani. Rasanya berat sekali bagi Tuhan Yesus Kristus untuk melewati itu. Tetapi Tuhan berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Taat sampai mati. Pikiran untuk taat melakukan firman Tuhan. Demikian apa yang ada di perasaan Kristus. Yang ada di perasaan Kristus ada kasih, Bapak. Di mana Yesus berjalan di dalam pelayanannya, selalu timbul kasih. Dia tidak bisa melihat orang susah. Dia tidak bisa melihat orang yang menderita. Selalu ada timbul kasih. Bahkan dia mengajarkan setiap kita bahwa hidup kita harus penuh dengan kasih. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Nah, pikiran dan perasaan ini yang kita miliki saat ini, saatnya, momennya, keadaan yang tepat sekali. Bapak Ibu, kalau kita mau mendemonstrasikan kasih Yesus Kristus. Kasih yang begitu luar biasa. Hidup hari-hari ini Bapak Ibu. Kita tahu keadaan bangsa kita seperti apa. Oleh karena virus corona ini ya Tuhan, banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, ketakutan, semua mengalami. Kita mahari bergandengan tangan Bapak Ibu, menyatakan kasih kita kepada mereka yang kekurangan. Bapak Ibu yang diberkati lebih, Bapak Ibu diberkati lebih, mari sisihkan sebagian daripada berkat Bapak Ibu. Kita bantu banyak orang-orang miskin di luar sana yang hari ini mereka tidak bisa bekerja. Karena peraturan pemerintah melarang orang-orang untuk bekerja di keramaian. Kita melihat pedagang kaki lima, ojek online, masih banyak lagi mereka yang
tidak dapat bekerja, yang buru-buru harian, mereka tidak kerja, mereka tidak dapat upah. Hari ini Bapak Ibu, mari saya pribadi mengetuk hati itu Bapak Ibu. Mari nyatakan kasih Kristus kepada mereka. Supaya setiap orang melihat kita, orang melihat Kristus hidup dalam kita. Mari praktekkan kasih ini. Jangan buang kesempatan. Inilah momen yang tepat. Yuk kita bantu. Jangan semuanya kita serahkan pemerintah. Jangan semuanya kita serahkan kepada pemerintah untuk melakukan, mengatasi ini semua. Tetapi mari kita bergandengan tangan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang diberkati lebih, mari sisihkan berkat-Mu. Mari banyak yang perlu kita lakukan untuk bangsa negara supaya virus corona ini selesai segera. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu memiliki pikiran dari Kristus, mungkin sebagai manusia usaha kita tidak bisa menyelesaikan virus corona ini. Tetapi melihat apa yang kita lakukan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan datang untuk membantu pemerintah kita, membantu bangsa kita untuk lepas dari virus corona. Tuhan Yesus sangat memberkati kita Bapak Ibu. Yang ketiga saya katakan tadi, mari Bapak Ibu, hidup kita memiliki pikiran dan kasih Kristus. Hati-hati Bapak Ibu, memiliki kasih dan perasaan Kristus penting sekali. Sebagai murid Yesus, jangan bertentangan dengan pikiran Kristus. Sekali waktu Petrus pernah berbeda pendapat dengan Yesus. Waktu Yesus berkata dia akan pergi Yerusalem, dia menanggung banyak penderitaan dan dia akan disalibkan, dia akan dibunuh, dia mati dan bangkit ketika Petrus menghalangi. Tuhan Yesus berkata, jangan pergi Tuhan, jangan pergi kalau bisa. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Tuhan tidak suka dan tidak menyenangkan. Maka Yesus berkata, nyalang kau iblis, sebab kau sandungan bagiku. Nyalang kau iblis bagi sandungan bagi. Artinya Petrus waktu itu dipakai iblis untuk menghalangi apa yang Tuhan mau lakukan. Yesus tahu bukan Petrus yang melakukan itu, tapi ada iblis. Makanya Tuhan Yesus berkata, nyalang kau iblis. Bapak Ibu, sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun hari ini kita, di saat kita bertentangan dengan pikiran Kristus, kita punya potensi dipakai iblis untuk menghalangi rencana Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari mulai pasca ini Bapak, yang bisa sampaikan 3 hal penting untuk menjadi murid Yesus. Yaitu pertama, kenal Tuhan Yesus secara pribadi, bukan kata orang. Yang kedua, ikut Yesus harus pikul salib dan penyangkalan diri. Yang ketiga, ikut Yesus harus sejajar dengan pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Tidak boleh bertentangan dengan pikiran Kristus. Yang keempat, yang terakhir, yang keempat, yaitu Filipi 2 ayat 8 Bapak Ibu. Di Filipi 2 ayat 8 firman Tuhan dikatakan demikian Bapak Ibu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menjadi murid Yesus, kita meneladani Tuhan Yesus, merendahkan diri. Ada kerendahan Bapak Ibu. Sekalipun sebenarnya dia sebagai anak Allah, tapi dia tidak menghiraukan itu, dia mengambil rupa manusia, merendahkan diri untuk taat sampai mati Bapak Ibu. Demikian kita teladani kerendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Jangan menilai orang lain itu lebih rendah daripada kita. Tapi marilah kita juga menilai orang lain itu penting. Ada kerendahan hati setiap kita. Tetapi hari-hari ini jujur aja kita melihat Bapak Ibu. Baik dimanapun di dunia medsos kalian, orang saling menghujat, saling caci maki. Rasanya dia yang paling benar di dunia ini. Mungkin Tuhan pun kalah sama dia yang paling benar. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan kalau terpleset lidah saja, satu hamba Tuhan akan menyerang dengan mencaci maki. Dan benar tersesat, apa yang dilakukan? Sepertinya dialah yang paling benar. Tetapi Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya waktu dalam perjalanan mereka di Kapernaum. Mereka bertanya siapa yang terbesar antara mereka. Dan sesampai di rumah di Kapernaum, Yesus pernah tanya kepada mereka, apa yang kau perbincangan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka takut dan tidak menjawab. Yesus berkata, barang siapa mau yang terbesar, hendaklah dia menjadi terkecil, hendaklah dia menjadi pelayan. Kerendahan hati bukan artinya engkau orang rendahan.
engkau merendahkan dirimu, bukan kau menjadi orang rendah. Tetapi kalau engkau merendahkan diri, kalau engkau waktunya Tuhan yang akan meninggi kau. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Mari 4 hal ini saya ulangi lagi Bapak Ibu sekali lagi. Menjadi murid Yesus, kita harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Yang kedua, pikul salib dan sangkal diri. Yang ketiga, taruh pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Artinya, apa yang Tuhan pikirkan, itulah yang kita pikirkan. Apa yang ada di perasaan Yesus, itulah yang kita lakukan. Hari ini kita demonstrasikan perasaan kasih Tuhan Yesus. Untuk kita saling mengasihi. Banyak orang membutuhkan pertolongan hari ini. Kepada Bapak Ibu yang diberkati lebih, mari sisihkan itu. Dan yang keempat, rendah hati. Tetap kita saling menghargai, orang lain juga dipakai Tuhan, bukan hanya kita. Tetapi yang paling penting, semua daripada itu, kita harus taat sampai mati, sampai Yesus datang menjemput kita. Dan sesuai dengan janji, karena dia bangkit, maka kita akan bangkit bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun kau berada, yang sampai akhir daripada khotbah pagi ini, Bapak Ibu masih tergabung di dalam Bible Online, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucapkan syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu telah ditaburkan bagi kami. Biarlah firman ini ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Namun Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, terus Engkau ajar kami, bimbing kami, tuntun kami. Di satu kelemahan kami Tuhan, Engkau tolong kami ya Tuhan. Jujur kami mau mengenal Engkau secara pribadi. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Dan mampukan kami untuk menyangkal diri kami ya Tuhan, untuk kami boleh memikul salib-Mu. Tuhan tolong kami, ajar kami apa yang ada di pikiran-Mu yang sesungguhnya, di perasaan-Mu Tuhan. Biar Tuhan lebih lagi, karena kami mau hidup seperti Engkau hidup. Kami mau hidup seperti pikiran-Mu. Kami mau memiliki perasaan seperti perasaan-Mu ya Tuhan. Berikan kami itu semua, tuntun kami. Bapa, lebih juga Tuhan berikan kami kerendahan hati. Karena kami tahu kalau kami ada pun sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi anugerah kasih-Mu yang melingkupi kami. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan kami juga berdoa. Di akhir daripada kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Indonesia perlu pertolongan-Mu. Indonesia perlu pertolongan-Mu. Tuhan, berikan roh hikmat pewahyuan ke pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Berikan roh hikmat kepada pemimpin bangsa kami. Apa kebijakan yang terbaik untuk diputuskan Tuhan, untuk kami jalankan bersama-sama. Terutama untuk virus corona ini ya Tuhan. Secara manusia jujur kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jujur secara manusia kami tidak ada kepengetahuan apapun ya Tuhan, untuk kami terhindar dari ini. Hanya kepadamu kami berserah, kepadamu kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Roh hikmat-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu turun atas pemimpin bangsa ini, dan berikan kami setiap kerendahan hati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Baik lembaga-lembaga negara, LSM Tuhan ya, DPR, MPR, seluruh lembaga yang ada. Berikan kerendahan hati untuk menerima keputusan yang telah diputuskan oleh pemimpin kami, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk kami boleh ya Tuhan bekerja sama, sehingga virus corona ini akan meninggalkan bangsa kami. Tuhan terima kasih kami saat kami selesai ibadah kami, kiranya Tuhan terus memberkati kami sepanjang hari dan sepanjang minggu ke depan juga Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih hamba-Mu sudah berbicara, tapi Roh Kudus tetap berbicara kepada kami, kepada jemaat-jemaat-Mu yang setia yang ada di rumah saat ini, yang tergabung dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kau berkati kami semuanya. Sebelum kami pulang ya Tuhan, kiranya sebelum kami pulang, sebelum kami melakukan banyak kegiatan kami, sebelum kami meninggalkan ibadah online kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Mari Bapak Ibu terkasih dimanapun kau berada, di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu berada, mari angkat kedua tanganmu. Kita mau pulang dan mau menyelesaikan ibadah kita hari ini dengan berkat daripadamu. Bapa, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu setia kepada kami. Engkau terus menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Dan Engkau terus menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberi kami damai sejahtera. Oleh karena itu, kekasih Kristus dimanapun Kau berada, terimalah segala berkat kasih karunia damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan penglibakan kekal selama-lamanya. Yang percaya kita telah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah Paskah kita hari ini, ibadah online juga ini kita akhiri. Dan sekali lagi salam dari Gembala GBI Wisma Karya itu Pak Bunda Totong. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu.
Kita sampai jumpa lagi minggu depan di dalam ibadah online pada tanggal 19 April. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Bolehkah saya undang kita angkat tangan kita bersama-sama?